warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi wawancara kita di pagi hari ini di TV Paskanida. Bintang tamu kita hari ini adalah Mahfud MM. Pak Mahfud. Kita sudah lama nggak ketemu ya. Apa kabar? Baik, Mbak Umi. Sehat-sehat kan Pak? Alhamdulillah sehat, Mbak Umi. Alhamdulillah sehat-sehat dan alhamdulillah juga ya Pak Mahfud, kita masih dibaringi pertemuan dalam keadaan yang sehat ya. Pak Mahfud dalam keadaan yang sehat juga beserta keluarga. Pak Mahfud sudah seperti inilah sukses kita sama-sama ya, walaupun berbeda. Pak Mahfud sukses di mana? Alhamdulillah saya juga sukses di umur kita yang alhamdulillah mudah-mudahan barokah ya Pak Mahfud. Ini saya sengaja dari Jakarta kepingin ketemu dengan Pak Mahfud, di mana kita sudah 42 tahun tidak ketemu. Alhamdulillah bisa ketemu. Ini kepingin menggali sedikit apa sih yang sudah Pak Mahfud terima, Pak Mahfud lakukan selama sesudah kita sama-sama tamat di Semen Negeri Kutoarjo di tahun 1980. Monggo Pak Mahfud. Alhamdulillah bahwa saya setelah lulus dari Semen Negeri Kutoarjo, saya waktu itu langsung ke Jakarta, jadi langsung mendaftar polisi, langsung diterima, langsung saya ditugaskan di Mabes Polri. Setelah itu langsung saya ditugaskan di Cibubur selama 10 tahun. Setelah 10 tahun saya baru sekolah secapa di Sukabumi. Setelah selesai sekolah, langsunglah saya untuk menjadi dosen di secapa Sukabumi. Jadi kegiatan saya selama di Sukabumi, di samping saya sebagai dosen, saya memang ada usaha di luar gitu. Jadi untuk mengisi kegiatan selain jadi dosen adalah saya yaitu ada usaha di bidang properti. Masya Allah. Nah, dari tahun 99 saya dirikan perumahan yang sampai sekarang mungkin sudah sekitar 400 unit yang saya bangun. Nah, ini adalah hasil daripada pendidikan di Semen Negeri Kutoarjo, yaitu saya kebetulan di tata niaga, sehingga perusahaan saya itu adalah memerlukan betul-betul ilmu, yaitu tentang ketataniagaan. Jadi sampai sekarang sampai detik ini, manfaat daripada jurusan tata niaga ini ya saya sendiri yang melaksanakan. Jadi di samping saya sebagai komisaris perusahaan, juga saya adalah pelaksana langsung, yaitu tentang ketataniagaan. Ternyata para pemirsa semuanya, ilmu yang kita dapatkan di sekolah kita Semen Negeri Kutoarjo inilah bentuk nyata daripada manfaat kita bersekolah di Semen Negeri Kutoarjo. Untuk bapak-bapak guru, ibu guru pendidik Semen Negeri Kutoarjo, semangat, inilah hasil didikan bapak ibu guru semuanya, sehingga ini salah satu daripada sekian banyak alumni yang sukses di perantauan. Mudah-mudahan adik-adik kita selanjutnya semangat terus untuk belajar ilmu di Semen Negeri Kutoarjo, terutama tata niaga dulu namanya, cuman saya pelintir sedikit biar manis, teknik nuklir namanya ya, atau kalau sekarang manajemen usaha. Ya Pak Mahfud, kita buka lembaran yang lalu, 42 tahun yang lalu atau 43 tahun yang lalu atau 44 tahun yang lalu. Pak Mahfud masih ingatkah dengan pendidik kita, Pak Guru atau Bu Guru kita
yang mungkin jadi favorit, atau ada kesan-kesan apa barangkali dengan Pak Guru atau Bu Guru siapa, Pak Mahfud? Masih ya, waktu itu kan saya untuk olahraga itu kurang begitu minat, tapi saya menjadikan favorit yaitu Pak Marianto, guru olahraga. Ya. Sehingga saya akhirnya yang tadinya tidak tertarik menjadi tertarik, Bu. Oh gitu, karena Bapak gurunya ya. Sekarang karena Bapak ternyata dari tidak senang dengan olahraga waktu di Semea, dengan tertariknya Bapak dengan Pak Guru Marianto, itu adalah guru Pak Guru olahraga. Sekarang Pak Mahfud dengan segar bugar seperti ini, olahraganya apa, Pak? Bumi yang karena saya dulu kan Bumi tahulah di kampung waktu itu kan jarak kurang lebih puluhan kilo ya. Jadi saya ngayong sepeda, makanya sekarang favoritnya olahraga saya adalah ya bersepeda itu, goes. Luar biasa. Pak Mahfud seneng goes. Sekarang di Sukabumi itu dari Bayangkara sampai kemana, Pak, barangkali? Itu kalau mungkin Bumi tahu, Bayangkara itu olahraganya biasanya kalau naik sepeda ke naik nanjak, yaitu ke Salabintana, yang kita nanti malam untuk nginep di situ. Jadi kurang lebih itu sekitar 15 kilo lah. Jadi nanti tapi nanjak terus Bumi, nanjak terus sampai Salabintana, terus PH Pertawati gunung itu, baru nanti turun ke arah situ gunung, baru nanti ke arah Cisaat, baru balik ke Bayangkara. Jadi lumayan jauh lah, lumayan. Sampai sekarang Pak masih kuat menanjak? Masih. Inilah salah satu daripada bekal yang dulu Pak Mahfud dapat di Semea Negeri Wodarjo untuk urusan olahraga. Ternyata dengan yeswa yang sudah 60 masih tetap bisa goes sejauh 15 kilo dengan kondisi jalan nanjak. Nah, monggo siapa yang mau bersaing, siapa yang mau bertanding dengan Pak Mahfud, silakan. Kalau boleh tahu Pak Mahfud dulu di kampungnya di Kutoarjo itu gimana, Pak? Desanya barangkali? Desa saya yaitu Tegal Gontok Kidul. Tegal Gontok Kidul kalau Bumi sekarang tahu itu ada jembatan yang baru ya, jembatan layang, yaitu yang itu adalah untuk supaya tidak melewati jalan rel kereta, sehingga dibikin jalan layang yang menurut ceritanya nantinya untuk yaitu keluar tol kalau misalnya ada jalan tol selatan katanya. Nah itu saya tinggal di situ, di kampung Bumi, kampung Tegal Gondo. Ini sewu Pak Mahfud, ada lagi sedikit yang kepingin tahu. Pak Mahfud itu Pak sudah bisa seperti ini, itu pasti lahir dari yang istimewa, ibu yang istimewa, bapak yang sangat istimewa. Simpen Pak Mahfud, bapak dan ibu bapak. Kalau bapak saya namanya Haji Muhammad Samsuri. Memang kebetulan ya bapak saya itu orangnya petani murni gitu ya. Dan tapi orangnya itu disiplin sekali. Sehingga anaknya 5-5-nya itu jadi pegawai negeri semua, termasuk saya 6 orang, jadi pegawai negeri semua. Yang kebetulan kalau ibu saya kan namanya Haja Wasita, itu tekun sekali ibadahnya, sehingga setiap kegiatan selalu minta doa. Itu saya selalu selama ini saya lihat jarang yang nggak terkabul, sehingga antara bapak dan ibu saya itu ya itulah menurut saya idaman saya, itu orang yang seperti itu, karena memang berjuang benar-benar untuk anak betul-betul.
Jadi bapak saya namanya Haji Muhammad Samsuri, ibu saya Haja Wasitah. Pak Mahfud juga saya dengar bahwa kesuksesan Pak Mahfud juga diikutin dengan sukses Ibu sebagai pendamping Bapak, dan ternyata di usaha Ibu juga ada, yaitu batik titiran gelis ya, batik gelis ya. Itu karena mungkin juga Bapak membukakan jalan untuk Ibu sehingga Ibu bisa usaha seperti itu ya Pak ya. Itu batik batik gelis. Titiran gelis. Nah, nanti mungkin saya sambung lagi dengan apa, tapi yang tidak terlepas bahwa batik gelis itu juga ada Bapak di situ kan? Ya. Ada Bapak di situ. Kalau bisa sedikit aja Bapak bisa ceritakan tentang batik gelis itu. Baik Bumi ya. Jadi memang sebenarnya namanya usaha itu, sebelum usaha batik gelis itu sebenarnya banyak sekali usaha yang dirintis oleh istri saya. Jadi pertama, sebelum dulu ada Alfamart, itu istri saya itu sudah mendirikan yaitu seperti Alfamart, karena ini pengalaman dari Mekah waktu itu. Alfamart belum ada, saya sudah membuat, istri saya sudah membuat, tapi namanya usaha itu tidak terlalu berhasil. Udah besar gitu, usahanya udah besar, tapi tetap kalau nggak ditekuni ya hancur. Kemudian tiket pesawat itu juga pernah sudah rame gitu ya, pemesanan dari siswa-siswa secapak, tapi akhirnya nggak ditekuni juga hancur. Kemudian gulai gelis namanya, itu juga steam juga, kafe juga. Nah, terakhir adalah batik gelis. Nah, batik gelis ini sebenarnya kenapa disebut titiran? Ini adalah kebetulan titiran itu adalah nama burung. Jadi batik gelis titiran ini adalah sebenarnya ini untuk di Sukabumi yang mendapatkan keputusan atau dari Menteri Perdagangan, itu adalah batik gelis ini yang sudah mendapat hak cipta untuk produk dari batik Sukabumi, dan ini sudah pemesannya itu dari Kota Madia, itu seperti Bu Wali itu pesan untuk TK seluruh Sukabumi itu adalah semua dari batik gelis. Jadi sampai sekarang itu kalau misalnya ada siswa baru ya langsung dari batik gelis. Jadi itu karena hak ciptanya itu tidak boleh dialihkan ke orang lain. Jadi kalaupun orang lain yang ini harus izin dari batik gelis. Jadi batik gelis itu karena sudah mendapatkan hak cipta, jadi disitulah yang mungkin agak dikenal. Terus kemudian rumah sakit, bank-bank, terus dari pemerintah daerah, kantor itu sebagian besar pesan ke batik gelis. Dan ini pabriknya ada di Solo, terus ada di Jogja, terus kemudian ada juga di Tasikmalaya atau Cirebonan, Soloan atau Ngayung, Jakarta. Jadi di sini batik ini pabriknya ada di 3 tempat. Jadi di sini kalau misalnya ada yang pesan, langsung kita produknya adalah di mana orang itu pesan, ya berarti kita langsung telepon untuk segera dicetak. Kalau misalnya batik tulisnya, berarti kita selalu siap ya di showroomnya itu, jadi tinggal pilih. Jadi mungkin itu Bumi cerita sekilas tentang batik gelis.
Luar biasa, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ternyata di samping bapak yang sukses juga ada ibu yang sukses sebagai pendamping bapak. Inilah produk daripada di Sukabumi yang begitu indah, begitu yaitu batik gelis. Kita bisa lihat, saya juga sudah buka di YouTube, memang luar biasa. Apalagi batik ini adalah karya daripada Indonesia. Kalau kita terus ditingkatkan, jangan sampai ada yang dalam tanda kutip ada yang mengaku bahwa batik adalah itu karya atau budayanya di luar negeri, tapi ini asli batik Indonesia, khusus di Sukabumi, batik gelis. Yuk. Juga Pak Mahfud yang berkenan mengundang kita, alumni 80 Semenekti Kutoarjo. Mudah-mudahan acara nanti bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan meriah, semuanya membahagiakan, karena memang Pak Mahfud punya konsep adalah membagi kebahagiaan kepada siapapun yang memerlukan kebahagiaan. Pak Mahfud ada, dipersilahkan. Lah kali ini hari Pak Mahfud mengundang Semen Negeri Kutoarjo alumni 80 plus keluarganya yang berkenan hadir. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih atas nama pribadi dan juga teman-teman yang hadir, dan mohon maaf apabila ada teman-teman kita yang tidak bisa hadir karena sesuatu hal. Mungkin Pak Mahfud akan membuka di lain waktu untuk pertemuan atau silaturahmi yang akan datang. Demikian wawancara saya dengan Pak Mahfud yang begitu sukses. Mari kita sama-sama doakan, mudah-mudahan kesuksesan Pak Mahfud akan terus bisa ikut merasakan kesuksesan Pak Mahfud. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas segala-galanya. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat. Ya, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.